Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Jumadi, sahabat puyuh Kota Binjai. Pada hari ini tanggal 11 bulan 5 tahun 2025, saya akan memperlihatkan situasi burung yang baru pindah tanggal 10 semalam. Ini dia yang baru pindah dengan umur 21 hari pada saat hari ini. Hari ini umur 21 hari. Dengan berat rata-rata 68 gram sampai 75 gram. Nah, ini situasi pindah kandangnya dengan berat rata-rata 68 gram sampai 75 gram. Kita pindah di umur 20 hari. Di umur 20 hari kita pindah masuk kandang produksi ya. Ini kandang produksi yang kita buat sendiri buat pecinta puyuh dimanapun berada. Inilah penampakan dari puyuh-puyuh kita yang sedang beristirahat setelah makan begitu banyak dan minum cukup, pakan penuh di kota. Makan tidak boleh kurang. Oke, sahabat puyuh Kota Binjai, sahabatnya Jumadi, inilah puyuh-puyuh kita yang sedang beristirahat, yang semalam baru pindah, dikasih vitamin Vita Stress cukup 2 hari. Setelah itu kita lanjut minum air putih dan vitamin liquid. Nah, ini dia lagi pada santai. Karena sekarang jam kurang lebih sekitar jam 9:25. Nah, ini pada tim-tim pekerja kita yang sedang mengerjakan aktivitasnya, yaitu membersihkan kandang, memberi pakan dan minum seadanya. Inilah sahabat puyuh, tim pekerja-pekerja kita yang kreatif yang bernama Joko, yang berasal dari luar Kota Binjai. Kita rekrut untuk bekerja di peternakan sahabat puyuh Kota Binjai. Ini dia teknik pekerjaan pembersihan kotoran puyuh yang lumayan kering. Disemprot dengan M4 campur gula merah atau dicampur dengan molasses agar cepat terjadi pengeringan dan jadi pupuk organik yang sangat-sangat baik. Oke, sahabat puyuh, inilah teknik pembersihan kotoran puyuh. Oke, sahabat puyuh, kita masuk pada puyuh yang pertama kali masuk dengan umur pada saat hari ini sekitar sekitar 89 hari. Umur 89
hari semalam dengan populasi 5.208 ekor, angka kematian 2 ekor, menjadi sisa 5.226 ekor. Untuk jumlah pakan per ekornya 19,7 gram, jumlah keseluruhan sekitar 103 kilo. Jenis pakan kita menggunakan Comfit NF, produksi dari Japa. Nah, dengan produksi telur di umur 89 hari sudah mencapai 95,8%. 95,8% telur yang dihasilkan oleh puyuh-puyuh kita yang sangat-sangat baik. Ini dia puyuh-puyuh kita yang telah dikutip telurnya pada pagi hari ini oleh ibu kita yang bernama Ibu Fitri, yang juga rumah beliau jauh dari peternakan. Kita rekrut untuk bekerja sama dalam memujayakan peternakan puyuh. Nah, dia penampakan atau penglihatan puyuh-puyuh kita pada pagi hari ini yang sudah dewasa, yang begitu segar dan senang, riang, gembira, dikarenakan pakan tidak pernah kurang, selalu penuh di kota. Pemberian pakan dilakukan 1 hari sekali, setiap pagi jam 6 pagi. Setiap jam 6 pagi pakan diberi sampai penuh-penuh begini, sehingga tahan sampai esok paginya lagi. Untuk pemberian minum kita menggunakan Nepel yang ukuran untuk puyuh yang ukuran sangat-sangat kecil. Nah, ini dia penampakan pemberian Nepel minum puyuh. Oke sahabat puyuh, inilah dah teknik budidaya puyuh yang kita jalankan pada saat ini adalah periode kedua dengan populasi keseluruhan 25.000 ekor kurang lebih. Kalau hitung global sekitar 21.255 ekor. Nah, ini dia. Ini hasil telur kita, telur puyuh kita pada pagi hari ini. 1, 2, 3, 4, 5 ikat atau kurang lebih 58 lebih setiap harinya. 58 lebih. Ini dia pakan yang kita gunakan, pakan merek Comfit. Merek Comfit buatan Java. Diproduksi oleh Java. Pakan NF-nya memang tidak begitu kasar, agak halus, sehingga kita harus rajin-rajin mengotok atau mengontrol. Nah, seperti ini kita ketok supaya pakannya turun, sehingga masuk ke dalam lubang pakan yang di dalam kandang, maka puyuh-puyuh bisa memakan makanan yang kita beri.
Oke sahabat puyuh Kota Binjai, saya akan memperlihatkan kotoran puyuh kita yang kita produksi dengan campuran M4 dan molasses yang sudah kering di angka kurang lebih 5-6 hari paling lama. Nah, ini yang baru bongkar tadi, yang ini yang sudah lama, sudah hitam dan kering sekering-keringnya ya. Oke sahabat puyuh, kita akan memasuki kandang yang kedua, kandang dengan bibit yang kedua, dengan populasi sama per barak 5.250 ekor ya, 5.250 ekor. Yang ini yang kedua, bibit yang kedua ini bibit yang kedua. Ini dia bibit yang kedua nih sahabat puyuh. Nah, bibit kedua dengan buku catatan pemeliharaan dan produksi harian puyuh petelur and check puyuh layer farm. Nama peternakan Jumadi sahabat puyuh yang berada di Tunggurono, sahabat puyuh Kota Binjai. Oke, ini dia catatan kita, buku laporan kita pada hari ini akan saya perlihatkan pada tanggal 11 bulan 5 tahun 2025 di umur 62 hari dengan populasi burung puyuh 2.205 ekor. Nah, dengan pakan rata-rata 22,6 gram dengan jumlah pakan 50 kilo. Itu untuk rata-rata per ekor yang bibit yang kedua di umur 62 hari, rata-rata pakan memakan sampai 22,6 gram dengan hasil produksi telur 2083 ekor, 2083 butir atau 94,5% ya. 2083 butir dengan populasi 2.205 menghasilkan telur 2083 butir dengan persentase 94,5%. Ini sahabat puyuh. Nah, puyuh yang kedua, bibit kita yang kedua yang masuk pada tanggal 10 bulan 3 tahun 2025 dengan jumlah masuk pertama 3.286 ekor dan saat sampai ke peteluran menjadi 2.205 ekor dengan umur 62 hari. Oke sahabat puyuh Kota Binjai, sahabatnya Jumadi, inilah dia ternak puyuh kita yang telah dikutip, yang sudah dibersihkan dan disemprot dengan disinfektan. Ini telur, ini burung yang berumur yang sebelah sini. Nah, ini ada dua. Yang di sebelah sini, sebelah kiri saya ini dengan urut 1 sampai 105. Urut 1 sampai 105 itu kurang lebih 2.205 ekor. Dan yang ini dari 107, 106
106 hingga 210 kurang lebih, dan ada di sebelah sana sisanya sedikit, kurang lebih bibit ketiga. Ini dengan yang bibit ketiga. Populasi yang pertama datang pada tanggal 1 bulan 4 tahun 2025 dengan jumlah DOQ 3.478 ekor. Nah, dan pada saat ini umur 41 hari pada tanggal 11 bulan 5 tahun 2025 dengan umur 41 hari. Jumlah populasi yang masuk pertama 3.478, sisanya 337 ekor. Dengan menghasilkan baru menelur di umur 41 hari, menghasilkan telur 1.193 butir dengan persentase 35,7%. Nah, dengan pakan 17,3 gram per ekor rata-rata. Ini dia. Jadi kita di umur 41%, kita sudah 41 hari kita sudah mendapatkan 35,7%. Oke sahabat puyuh, ini persiapan masuk kandang yang keempat. Ini dia. Ini penampakan kita lihat dari belakang. Nah, peternakan sahabat puyuh Kota Binjai, sahabatnya Jumadi. Inilah ini dia. Dan ini karyawan tetap kita atau pegawai tetap kita yang bernama Romi Iskandar, yang berasal dari Aceh Tenggara. Kita rekrut ke Kota Binjai karena dia ahli di bidang perawatan, pengontrolan kandang-kandang, yang dimana pada saat ada kandang rusak, beliau sangat cekatan atau agresif untuk memperbaiki dan merawat kandang-kandang yang sudah mulai kotor. Nah dia, selamat pagi Bapak Romi Iskandar. Ya, nah dia yang jauh-jauh kita rekrut dari Aceh Tenggara, Kota Cane. Kita bawa ke Sumatera Utara yang berada di Kota Binjai untuk bersama-sama membudidaya peternakan puyuh. Oke sahabat puyuh, nah dia tandon air kita untuk memberi minum. Sistem perairan minum kita alirkan dari depan sini. Nah, ini pipa yang bakal masuk ke kandang-kandang. Nah, dari sini tembus ke perairan, langsung masuk pengairan sini. Gitu juga dengan yang ini, dari sini langsung masuk ke sini. Oke. Nah, dengan kita beri kipas agar cuaca yang di dalam kandang berputar sehingga tidak pengap atau kepanasan. Kita beri kipas per kandang kurang lebih 2 unit kipas angin yang berkekuatan kencang sehingga dapat membawa debu atau kotoran-kotoran sayap-sayap puyuh terbang keluar dari gang-gang yang ada di peternakan sahabat puyuh. Nah, hasilnya tadi dengan jumlah 5 ikat
per bara menghasilkan 5 ikat. Nah, teknik pembersihan setelah pembuangan kotoran DUK atau kotoran puyuh, lanjut melaksanakan pembersihan bara atau pembersihan kotak-kotak puyuh. Oke sahabat puyuh, nah dia penampakan puyuh-puyuh kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga yang ingin berternak puyuh diberikan kelancaran, kesuksesan, dan keberhasilan, dan terhindar dari segala penyakit. Kunci agar terhindar dari segala penyakit, puyuh-puyuh ini harus diberikan fasilitas yang sangat-sangat bersih. Setiap harinya aktivitas para pekerja atau pengrajin puyuh akan membersihkan kandang-kandang dengan cara menggunakan sapu kecil untuk membersihkan seluruh kotoran atau debu-debu yang menempel di tempat kotak pakan, baik di kotak telur, sehingga puyuh kita nyaman di dalam kandang. Dengan nyaman, kebersihan terjaga, maka mudah-mudahan akan terhindar dari segala penyakit, dari segala wabah, karena kan kandang selalu dalam keadaan bersih. Kandang-kandang yang sudah bersih, maka puyuh-puyuh kita akan nyaman di dalam dan mereka bisa bersantai seperti ini, karena kan kandangnya bersih, tidak bau, jadi bisa bersantai seperti berada di pinggir-pinggir laut. Nah, ini mereka ini santai dikarenakan makan sudah banyak, minum sudah banyak, sehingga mereka beristirahat setelah makan banyak. Maka dengan mereka beristirahat akan mudah atau mempercepat pencernaan yang ada di perutnya. Maka setelah dicerna, maka mereka akan makan lagi. Ya, itulah kegiatan sehari-hari puyuh kita ini. Ya, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Ya, untuk sementara ini yaitu aktivitas karena puyuhnya masih kecil, dan kita kasih alas, kita kasih kawat jaring seperti ini. Nah, ini kawat yang jaring agar puyuh yang masih kecil ini tidak keluar, karena ini ukurannya seukuran telur keluar, tapi apabila dia tidur dia akan terpelosot ke bawah sehingga dia keluar dari kandang. Makanya kita akan memberikan jaring-jaring penutup seperti ini. Nah, setelah bertelur, setelah usia mencapai 40 hari lebih atau kurang lebih 32 hari awal bertelur, maka jaring penahan telur ini atau penutup sementara ini kita lepas. Nah, seperti ini kita lepas, tidak ada menggunakan lagi, sehingga telur langsung jatuh ke kotak telur, ke pakan telur yang disediakan ini. Jadi sementara waktu belum lelur ya kita tutup agar tidak terjadi pelosotan yang mengakibatkan keluar daripada kotak-kotak pakan yang telah kita buat. Nah, ini. Pada saat dia tidur begini, dia akan terperosot ke bawah, maka dia keluar. Maka dari itu kita kasih jaring ini agar puyuh-puyuh kita tidak keluar dari kotak yang telah kita siapkan. Oke sahabat puyuh Kota Binjai, kita lanjut
untuk meninjau atau melihat kotak-kotak DOQ yang akan kita masuki esok hari pada tanggal 12 bulan 5 tahun 2025 akan masuk kurang lebih sekitar 5.000 ekor bibit puyuh atau DOQ. Inilah penampakan kotak-kotak DOQ kita yang sudah siap dimasuki, dan ini masa istirahat, masa tenang kotak puyuh yang sudah beberapa kali masuk DOQ puyuh. Kita akan melaksanakan disinfektan atau penyemprotan untuk menghilangkan bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang tersisa di kotak-kotak ini, sehingga kita diamkan kotak ini seharusnya kurang lebih 1 minggu. Dikarenakan ini perpindahan puyuh terlalu cepat, pemesanan DOQ terlalu cepat, maka kita tidak bisa menunggu waktu lama. Makanya kita melakukan disinfektan. Inspektan sebanyak 3 kali atau setiap hari selama 3 hari menunggu bibit DOQ. Nah, insyaallah besok tanggal 12 bulan 5 tahun 2025 akan masuk lagi DOQ kita dengan populasi 5.000 ekor untuk mencukupi kebutuhan kita yang kurang lebih sekitar 7.000 ekor lagi di sini, dan di peternakan kita yang satu lagi itu akan mengisi 5.250 ekor. Nah, dia penampakan kandang puyuh kita. Kandang puyuh kita yang sudah kita tata sedemikian rupa sehingga pada saat puyuh masuk kita akan siap. Nah, ini kandang-kandang yang sudah siap, dan ini yang sudah terisi, dan yang ini yang belum terisi tapi sudah ready, tinggal nunggu DOQ masuk. Maka kita siapkan nih. Nah, kita berikan dia taman-taman seperti pokat agar suasana nanti di peternakan terasa sejuk. Nah, ini dia sistem peternakan kita. Oke, sahabat puyuh Kota Jemuje, semoga yang ingin membudidaya puyuh, kita akan beri wawasan, boleh menjumpai kita atau langsung kontak person kita dimanapun berada. Kita akan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat tentang puyuh agar persentase puyuh dapat dengan sesuai persentase yang kita inginkan hasil produksi. Karena setiap peternak puyuh atau pembudidaya puyuh, mereka pasti menginginkan hasil-hasil yang sangat baik, yang sangat bermanfaat atau menghasilkan pundi-pundi rupiah yang lumayan. Karena untuk budidaya puyuh ini hanya menghasilkan standar-standarnya saja. Jadi kita harus banyak belajar
atau mengecek, mengontrol puyuh kita apa kendala dan apa permasalahannya, cepat kita tangani agar penghasilan puyuh kita selalu mencapai sasaran yang kita inginkan. Oke, selamat pagi, salam sukses selalu sahabat puyuh Kota Binjai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sukses selalu.